It. Bu, ini hostnya belum dipindah ke saya itu, Bu. Jadi belum bisa share screen. Oke, ngapunten ya teman-teman, saya nggak bisa mandu. Untuk Mbak Rizky, jenengan kan ada 2 armada ya, Non? Mbak Rizky Azhari, nggih. Iya, Bu. Yang ini jenengan nggak ada kameranya ya? Saya jadikan co-host, nggih. Iya, Bu. Coba Non, sampun. Ini sudah saya record teman-teman, nanti saya nggak bisa ikuti, tapi nanti dari hasil rekaman saya lihat ya. Nuhun. Baik, Bu. Nggih. Bu, bukan yang ada namanya Rizky, yang Samwan. Oh, iya Non, sebentar. Maaf, Bu, soalnya tadi nggak teliti dulu. Nggak apa-apa Non. Sebentar. Nomor 1 Mbak Rizky. Semoga lancar ya teman-teman. Nanti saya lihat hasil rekamannya dari Zoom-nya. Nuhun nggih. Sudah bisa dimulai nggih teman-teman? Sudah, Mas. Mas Kevin, Mas Kevin. Nggih, Mas. Sampun gini iki? Sampun. Oh, nggih. Mbak Alin udah nggih ini, Mbak Alin? Sudah Mas, sudah siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai pendidikan sebagai saluran mobilisasi yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Maidawati Suswandari, Magister Pendidikan. Anggota kelompok 3 yang pertama Ulya Wajihan dengan NIM akhir 87, yang kedua Rizky Azhari dengan NIM akhir 23, Rahmi Ayu Arsita dengan NIM akhir 36, Alin Pangesti, yang keempat Alin Pangesti dengan NIM akhir 43, yang kelima Putri Emilia dengan NIM akhir 45, dan yang terakhir saya sendiri Ito Haryanto dengan NIM akhir 74.
Masuk ke latar belakang. Pendidikan pada dasarnya merupakan tali untuk mengantarkan peserta didik menuju pada kesadaran sosial yang lebih tinggi dan sebelum ia memasuki dunia pendidikan. Namun kadang dalam perjalanannya pendidikan kerap malah memisahkan peserta didik dari kehidupan sosialnya. Pendidikan telah menjadi sektor strategi dalam perencanaan pembangunan suatu bangsa. Banyak negara menjadikan pendidikan sebagai sektor utama atau unggulan dalam perencanaan program pembangunan. Sebagai contoh, negara Jepang menjadi negara maju karena pendidikan. Faktor pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Terdapat korelasi makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk menjadi tujuan dari pendidikan. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk meningkatkan kegolongan yang lebih tinggi. Disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu jalan untuk menuju mobilitas sosial. Dalam kurung Nasution dari tahun 2011 halaman 38. Setiap masyarakat senantiasa terjadi proses dinamika atau transformasi, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Dinamika sosial terjadi akibat adanya faktor-faktor tertentu sebagai pendorong melakukan dinamika, dan dinamika biasanya disebut mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah sebuah gerakan masyarakat dalam kegiatan menuju perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, paling next, Mbak Alin. Adapun tujuan dari pembahasan pada makalah ini, yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian dari mobilitas sosial. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk mobilitas sosial dan contohnya. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hubungan pendidikan dengan mobilitas sosial. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dan faktor pendorong mobilitas sosial. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kedudukan dan peran mobilitas sosial. Selanjutnya pengertian dari mobilitas sosial akan disampaikan oleh Mbak Ulya. Monggo Mbak Ulya. A. Pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas diartikan sebagai gerak dalam struktur sosial. Mobilitas diartikan sebagai gerak dalam struktur sosial atau social structure. Mobilitas sosial menunjukkan pada pergerakan masyarakat dalam struktur sosial seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, agama, dan sebagainya. Gimbal, Young, dan Raymond W. Max 1959 halaman 214. Paul B. Horton dan Kester L. Hahn mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Abdullah IDI 2013 halaman 195. Hadi Tono menjabarkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain.
tetapi sejajar. Rangkuman dari beberapa pendapat para tokoh di atas disimpulkan bahwa secara definitif artinya mobilitas sosial adalah suatu pergerakan atau perpindahan kedudukan dan peran seseorang dalam struktur sosial tertentu dalam perubahan tertentu secara individu maupun kelompok. Pergerakan atau perpindahan tersebut, baik secara individu maupun kelompok, di masyarakat terjadi secara fisik, sosial, dan psikis. Yang pertama, mobilitas fisik atau disebut dengan mobilitas geografis, yaitu perpindahan tempat tinggal atau menetap atau sementara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, mobilitas sosial, yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Bruce J. Cohen, 1983, halaman 269. Yang ketiga, mobilitas psikis, yaitu merupakan aspek-aspek sosial psikologis sebagai akibat dari perubahan sosial. Dalam hal ini adalah mereka yang bersangkutan mengalami perubahan sikap yang disertai tentunya dengan goncangan jiwa. Sardito Sarwono, 2001, halaman 33. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Ulya, terima kasih. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alin. Monggo, Mbak Alin. Baik, terima kasih. Sosial dan contohnya. Setelah memahami bagaimana terjadinya mobilitas sosial di masyarakat, kita harus memahami juga beberapa jenis dan bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal ini artinya adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau suatu kelompok, tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Contohnya, mobilitas horizontal yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut. Seorang mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga harus dipindahkan ke desa lainnya dalam geografis yang sama. Yang kedua, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini merupakan perpindahan status sosial menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah. Contohnya, seorang guru honorer diangkat sebagai guru tetap karena aturan sekolah yang baru. Yang ketiga, mobilitas antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi ini artinya adanya perpindahan atau perubahan status yang terjadi pada individu atau kelompok dalam dua generasi atau lebih yang berbeda, sehingga melahirkan kata sifat sebagai penyesuaian atas perbedaan, namun masih dalam status yang sama. Contohnya, Yudi yang hanya seorang anak tukang becak berhasil menyelesaikan kuliah sampai S2 dengan beasiswa penuh dan kini ia langsung dipercaya menjadi direktur perusahaan ternama di kota. Yang keempat, mobilitas intergenerasi. Mobilitas sosial intergenerasi ini artinya adalah perpindahan kedudukan yang setara dalam kehidupan masyarakat, namun masih berkaitan dalam satu generasi yang sama. Contoh, ayahnya bekerja sebagai manajer di perusahaan dan ibunya menjadi penjahit harian. Yang kelima, mobilitas geografis. Mobilitas geografis adalah perpindahan individu atau kelompok, misalnya saat mengalami transmigrasi, urbanisasi, atau migrasi. Contohnya, penduduk Aceh pindah ke wilayah lain karena adanya bencana tsunami beberapa waktu silam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak Alin. Selanjutnya dilanjutkan
ke Mbak Rahmi. Monggo Mbak Rahmi. Baik, terima kasih. C. Hubungan pendidikan dengan mobilitas sosial. Hubungan antara pendidikan dengan mobilitas seperti yang dikemukakan oleh Ivan Reid pada tahun 1989 pada halaman 37 menyatakan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam mobilitas sosial, sekalipun tidak tertuju pada penempatan pekerjaan tertentu. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam mobilitas sosial, kita mengetahui bahwa kualifikasi pendidikan harus dihubungkan secara langsung dengan jenis pekerjaan. Adapun beberapa hal hubungan antara sekolah atau pendidikan dengan mobilitas sosial, yaitu 1. Kesempatan pendidikan. Kesempatan pendidikan ini banyak ditentukan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain kedudukan atau status sosial masyarakat. 2. Mendapatkan pekerjaan. Artinya, kualifikasi pendidikan ada hubungannya dengan jenis pekerjaan, akan tetapi tidak semua orang yang berkualifikasi tinggi dalam pendidikan mendapatkan yang cocok dengan pekerjaannya. Jadi, secara singkat, hubungan dengan mobilitas sosial dipengaruhi kesempatan memperoleh pendidikan dan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Lanjut, Mbak. Pendidikan dalam kaitannya dengan mobilitas sosial harus mampu untuk mengubah mainstream peserta didik akan kualitas sosialnya. Artinya, pendidikan secara kritis mengajarkan kita dan berupaya memberi kesempatan yang sama bagi kelas-kelas sosial tertentu untuk memperoleh pendidikan. Maka fungsi pendidikan bukan lagi sekedar usaha sadar yang berkelanjutan, akan tetapi pendidikan merupakan sebuah alat untuk melakukan perubahan di masyarakat dalam bentuk mobilitas sosial. Menurut Ari Perdana, tahun 2009 halaman 66. Penjabaran mengenai pendidikan sebagai proses saluran mobilitas di atas secara general dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik atau seseorang untuk beradaptasi konteks sosial, maka akan membawa pada mobilitas sosial di dalam masyarakat. Sementara itu, mobilitas sosial merupakan gerak atau perpindahan dalam struktur sosial, baik bersifat horizontal, fisik, dan vertikal. Jadi, secara singkat, hubungan dengan mobilitas sosial dipengaruhi kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sehingga apabila ingin mobilitas sosial semakin baik, maka kesempatan memperoleh pendidikan semakin baik, dan hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky. Monggo Mbak Rizky. Baik, D. Faktor penghambat dan faktor pendorong mobilitas sosial. A. Faktor pendorong mobilitas sosial. A. Status sosial. Setiap manusia secara individu, hierarki berhak untuk memilih atau mengubah status sosial yang mereka terima sejak lahir. Tetapi hal ini sangat tergantung pada sistem stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat. B. Keadaan ekonomi. Terdapat perbedaan latar belakang ekonomi dari setiap individu, tetapi masing-masing individu pasti berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonominya menjadi lebih baik dari semula. C. Situasi politik. Situasi politik dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi aspek-aspek lain, sehingga perubahan dan kebijakan politik akan memberikan peluang untuk melakukan mobilitas vertikal maupun horizontal. D. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan atau pengembangan kebutuhan dapat menjadi beban. Hal ini mudah dimengerti karena sejumlah kebutuhan harus dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin banyak jumlahnya, sehingga tingkat kesejahteraan berkurang, bahkan mengarah pada kemiskinan.
B. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. A. Perbedaan ras dan agama. Diskriminasi atau pembedaan ras masih banyak terjadi di dunia, baik yang secara terbuka maupun secara terselubung. Perbedaan ini terutama dirasakan oleh ras minoritas. Biasanya pemerintah suatu negara menerapkan kebijakan tertentu yang membatasi hak-hak ras minoritas tersebut, seperti yang terjadi pada ras Aborigin dan di Australia atau ras Indian di Amerika Serikat. B. Diskriminasi kelas. Hambatan juga dapat disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap kelas sosial tertentu. Misalnya pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Sekolah formal hanya dapat diikuti oleh anak-anak Belanda, warga asing atau khususnya dari Asia Timur, dan kaum bangsawan pribumi yang memperoleh dukungan dari pemerintah kolonial Belanda. C. Pengaruh sosialisasi yang kuat. Berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang anak berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Jika proses sosialisasi ini berjalan baik, maka pola-pola perilaku, cara pandang, dan persepsi dan tertanam dengan sangat kuat, sehingga sulit dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dianut kelas sosial lainnya. Misalnya, pada umumnya seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tinggal di pedesaan sederhana akan menghayati semua norma dan nilai-nilai keluarganya, sehingga akan menolak atau bahkan menghindar bila bertemu dengan tata nilai dan norma dalam masyarakat kota yang tidak dianggap pantas. D. Kemiskinan. Banyak ilmu yang menjadikan kemiskinan sebagai dasar permasalahan sulitnya masyarakat berubah dari kelas bawah ke kelas menengah ataupun ke kelas atas. Masyarakat miskin tidak memiliki akses yang memadai atas sarana informasi dan pendidikan, sehingga akhirnya tertinggal dari kelompok lain dan lain generasi ke generasi akan tetap berada pada kelas sosial yang sama. E. Perbedaan jenis kelamin. Meskipun telah disinggung sebelumnya bahwa sosiologi tidak memandang status sosial, pria lebih tinggi daripada wanita. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pria lebih superior. Hal ini mempengaruhi pencapaian prestasi, kekuasaan, dan status sosial yang dicapai oleh kebanyakan kaum wanita di seluruh dunia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Rizky, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Monggo, Mbak Putri. E. Kedudukan dan peran mobilitas sosial. Mobilitas sosial berhubungan dengan kedudukan dan peran seseorang atau kelompok untuk mencapai kedudukan dan mungkin peran lain yang berbeda dengan semula. Untuk mencapai kedudukan yang dianggap baik atau terpandang oleh masyarakat bukanlah sesuatu hal yang mudah. Demikian pula kedudukan atau peran sosial yang telah dimiliki oleh seseorang atau masyarakat tidak selamanya tetap bertahan pada tingkat yang sama, tetapi selalu mengalami perubahan baik ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah atau berubah dari suatu kedudukan dan peran sosial ke kedudukan dan peran sosial yang lain. Antara kedudukan dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mobilitas sosial. Kedudukan seseorang dapat menjadi lebih tinggi atau menurun karena adanya penghargaan yang diberikan kepada peran-perannya. Sebaliknya, keberhasilan seseorang atau masyarakat dalam melakukan perannya juga bergantung pada kedudukannya. Berikut ini peran mobilitas sosial yaitu A. Menghubungkan posisi serta tempat seseorang di dalam lingkungan masyarakat. B. Berhubungan dengan perilaku seseorang di dalam lingkungan masyarakat. C. Berhubungan dengan perilaku seseorang dan struktur sosial dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Putri. Terima kasih atas presentasinya ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita
buka 3 penanya nggih. Monggo jika ada yang mau bertanya. Monggo. Barangkali Mas Kevin atau teman-teman yang lain. Saya mau bertanya, Mas. Ya, dengan Perkenalkan, nama saya Nanda Tantri Hastuti, NIM 195-2087. Nah, pertanyaannya, mengapa pendidikan sering dianggap sebagai social elevator dalam mobilitas sosial? Terima kasih. mengapa pendidikan apa tadi, Mbak? Sering dianggap sebagai social elevator, elevator nggih. Dalam mobilitas sosial. Oh, dalam mobilitas sosial. Nggih. Mbak siapa? Mbak tadi? Maaf, kurang Nanda, jelas, Mbak. Tantri Mbak Hastuti. Nanda. Mbak Nanda nggih. Nggih. Oke. Baik, Mbak Nanda. Monggo, yang lainnya ada lagi? Masih dua penanya lagi. Saya, Mas. Perkenalkan, nama saya Isti Rohana, NIM 195-200146. Pertanyaan, mengapa pendidikan menjadi saluran mobilitas vertikal ke atas? Jelaskan dan berikan contohnya. Terima kasih. Ya, tadi bentar, Mbak, pelan-pelan. Apa tadi pelan-pelan, Mbak, tadi? Mengapa pendidikan menjadi saluran mobilitas vertikal mobilitas vertikal ke atas? Jelaskan ya, Mbak, tadi ya. Jelaskan dan berikan contohnya. Oh iya. Oke, matur suwun, Mbak. Selanjutnya masih ada satu lagi, monggo. Yang laki-laki. Mas Kevin atau Mas siapa? Yang lainnya. Satu lagi, monggo Mas atau Mbak, barangkali ada yang mau bertanya. Mas, itu mungkin menjawab pertanyaan dari teman yang lainnya dulu, bisa? Oh iya, baik. Bisa, Mbak.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rohana. Pertanyaannya, mengapa pendidikan menjadi saluran mobilitas vertikal ke atas? Jelaskan dan berikan contohnya. Pendidikan merupakan saluran mobilitas vertikal yang berarti sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya yaitu saluran mobilitas sosial pada pendidikan. Misalnya, seorang anak yang miskin serta dikucilkan oleh lingkungannya sendiri mendapatkan suatu kesempatan untuk belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setelah lulus, kemudian menggunakan ilmu yang diperoleh untuk membantu di lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang selama ini mengabaikannya sekarang akan lebih peduli dan menghormati anak tersebut. Jadi, baik di pendidikan formal maupun non-formal merupakan saluran mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan seorang bisa mengubah statusnya dari status di strata bawah ke status strata atas. Begitu kira-kira jawabannya, Mbak. Apakah bisa diterima? Bisa, Mbak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Alin sudah menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda. Soalnya. Mengapa pendidikan sering dianggap sebagai sosial evaluator dalam mobilitas sosial? Lembaga pendidikan dianggap sebagai sosial elevator, maksudnya suatu sarana sosial yang dapat membantu mengangkat seseorang dari kedudukan rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Sebagai sosial elevator, lembaga pendidikan berperan dalam mempersiapkan masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat untuk merintis karir dalam pekerjaan. Contohnya seperti melalui pendidikan dapat menaikkan status sosialnya dan meraih kehidupan yang lebih baik karena memiliki pekerjaan yang lebih mapan. Begitu Mbak Nanda, gimana? Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizky telah menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda. Selanjutnya, monggo yang mau bertanya lagi.
Monggo siapa lagi yang mau bertanya, teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kesimpulan. Masih saya tunggu, nggih. Satu penanya lagi, monggo. Mas atau Mbak? Mungkin sudah cukup, Mas. Saya, Mas. Nggih. Dengan Mbak siapa ini? Saya Putri Riyasud Madani, NIM 195 2000195. Pertanyaannya, bagaimana strategi pembaharuan pendidikan demi tercapainya mobilitas sosial? Baik, Mbak. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rias. Bagaimana strategi pembaruan pendidikan demi tercapainya mobilitas sosial? Pada dasarnya, pendidikan itu hanya salah satu standar saja dari 3 jenis pendidikan yang tersedia, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Tampaknya 2 dari jenis yang terakhir lebih bisa diandalkan. Pada pendidikan formal dunia pekerjaan dan dunia status lebih mempercayai kepemilikan ijazah, tanda lulus seseorang untuk naik jabatan dan naik status. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan, kemudian mereka lebih mempercayai kemampuan atau skill individu yang bersifat praktis daripada harus menghormati kepemilikan ijazah.
Inilah yang akhirnya memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikan non-formal yang lebih bisa memberikan keterampilan praktis, pragmatis bagi kehidupan dunia kerja yang tentunya berpengaruh pada pencapaian status seseorang. Sedangkan strategi pembaruan pendidikan merupakan perspektif baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pada pendidikan yang belum diatasi secara tuntas. Jadi pembaruan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan ke depan. Dalam proses perubahan pendidikan, paling tidak memiliki dua peran yang harus diperhatikan, yaitu satu, pendidikan akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat. Dan yang kedua, pendidikan harus memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. Begitu Mbak Rias, bagaimana? Iya Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Bila ada salah kata dalam bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.